Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Nurbudiani dengan NPM 2444 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi CRUD sederhana yang telah saya buat untuk proyek mata kuliah transformasi digital. Yang pertama itu saya buat database-nya dulu di PHP Di PHP database itu saya beri nama dp_app. Di dalamnya itu memuat 4 tabel. Yang pertama ada tabel jadwal praktikum. Tabel jadwal praktikum ini isinya ada ID jadwal, mata kuliah, tanggal, ruangan, dan dosen pengampu. Untuk jenisnya ini ada untuk ID itu seperti biasa ya, INT, kemudian mata kuliah itu varchar, tanggal itu date, ruangan, dan dosen pengampu itu varchar. Nah, untuk ID jadwal ini nantinya akan terhubung dengan tabel-tabel yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian next selanjutnya di sini ada tabel laporan. Tabel laporan ini berisi ID laporan, ID user, ID jadwal, dan file laporan. Kemudian status di sini statusnya menggunakan jenis enum. Saya buat ada 3. Yang pertama itu diperiksa, revisi, yang kedua revisi, dan yang ketiga itu selesai. Kemudian ada komentar. Komentar ini nantinya dosen bisa berkomentar mengenai laporan yang diupload mahasiswa. Nah, untuk ID user dan ID jadwal di tabel laporan ini dihubungkan dengan tabel user dan tabel jadwal. Kemudian yang ketiga ada tabel presensi. Di tabel presensi ini isinya cukup simpel. Ini ada ID presensi, ID jadwal, dan ID user. Kemudian status ini juga menyatakan itu hadir izin ataupun alpha tanpa keterangan. Jenisnya juga menggunakan enum. Untuk ID jadwal dan ID user ini dihubungkan ke tabel jadwal dan tabel user. Selanjutnya ada tabel user. Di tabel user di sini ada 6 kolom. Yang pertama ID user, username, role, nama lengkap, email, dan password. Nah, untuk role ini saya buat ada 3. Yang pertama itu admin, yang kedua dosen, dan mahasiswa. Selanjutnya setelah membuat database aplikasinya, oh ya, di sini saya membuat aplikasi monitoring praktikum yang memuat jadwal laporan dan presensi. Setelah membuat database, kita buat codingan di htdocs, di VS Code melalui file htdocs. Yang pertama di sini ada out PHP. Nah, out PHP ini fungsinya untuk membatasi setiap role. Kan tadi ada role admin, dosen, dan mahasiswa. Nah, untuk admin itu bisa bebas mengakses keseluruhan, entah itu menambahkan jadwal, menghapus jadwal, mengedit jadwal, ataupun menambah user, mengedit user. Untuk dosen, dosen ini hanya bisa menambah, mengedit, menghapus jadwal, dan presensi. Untuk mahasiswa, fungsinya bisa melihat jadwal, melihat presensi, dan bisa mengupload laporan. Kemudian ke page login. Di page login ini kita masukkan seperti ini ya. Itunya di sini saya menggunakan saya bootstrap. Sini ada fungsi button login. Kemudian setelah login itu akan diarahkan ke dashboard. Di dalam dashboard itu memuat tampilannya itu tergantung berdasarkan role. Jika admin, maka tampilannya akan di menu sidebar-nya itu akan ada kelola jadwal, kelola presensi, kelola laporan, dan manajemen user. Jika login sebagai dosen, di menu sidebar akan tampil jadwal praktikum, monitoring presensi, dan monitoring laporan. Sementara untuk mahasiswa di sini ada jadwal praktikum, presensi, dan laporan. Kemudian ini untuk style dashboard-nya juga saya menggunakan Bootstrap. Di dalam dashboard itu ada ia menampilkan user dan role-nya. Kemudian di sini ada fungsi koneksi. Nah, koneksi di sini itu untuk host ini localhost, user root, source-nya bisa dikosongkan. Nah, untuk bagian DB ini disesuaikan dengan nama database yang telah dibuat di PHP admin yang tadi.
Setelah itu di sini ada register dan ada juga login. Kemudian saya juga buat file di sini upload untuk menyimpan eh, file laporan ketik yang diupload oleh mahasiswa. Nah, fungsi PHP di sini untuk menandai status di laporan itu kan tadi ada 3, diperiksa, selesai, dan revisi. Nah, untuk diperiksa itu akan eh, warna kuning, untuk selesai itu akan berwarna hijau, dan revisi ini akan berwarna merah. Setelah itu kita langsung saja ke tampilan eh, webnya. Dan sini klik localhost at register.php. Nah, app. Kenapa app? Karena untuk di file Explorer, saya membuat membuat folder itu di dalam folder htdocs, saya membuat folder dengan nama folder itu. Maka di sini saya ketikkan app register.php. Nah, ini untuk tampilan. Register kita bisa isi nama lengkap, email, username, dan password. Kemudian klik daftar dan nanti akan masuk ke database yang ini yang tadi sudah dibuat. Nah, karena saya sudah membuat eh, akun, jadi login, langsung saja login di sini. Nah, nah, ini untuk tampilan dashboard sebagai admin. Sebagai admin di sini bisa, oh ya, di sini menu sidebar ya bisa di hide ya. Nah, untuk admin itu bisa kelola jadwal. Nah, di sini bisa edit jadwal, mulai dari mata kuliah, tanggal, ruangan, kesemua. Kemudian juga bisa menghapus. Nah, untuk hapus di sini tidak langsung hapus ya, karena di sini ada modal konfirmasi dulu, yakin hapus jadwal ini atau tidak. Kemudian setelah itu admin juga bisa menambahkan jadwal di sini. Ada mata kuliah, tanggal, ruangan, dan resep penghapus. Untuk ini kembali itu kita akan diarahkan ke dashboard. Kita ada admin bisa keluar presensi, bisa juga menambahkan presensi, bisa mengedit dan hapus. Ini bisa tuh sesuai dengan database yang tadi sudah dibuat. Ini bisa menghapus seperti tadi ya, ada modal konfirmasi. Dan di sini bisa tambahkan presensi, statusnya di izin dan apa. Kemudian di sini ada laporan juga. Nah, untuk admin itu tidak bisa upload laporan karena di sini saya buat untuk yang bisa laporan itu hanya mahasiswa. Dosen pun juga tidak bisa. Hmm, Untuk file di sini untuk admin itu kita bisa lihat. Nah, bisa lihat ini file laporannya. Kemudian ini bisa diedit atau diperiksa dengan status yang tadi sesuai dengan database, diperiksa, selesai, revisi, dan juga di sini bisa menambahkan komentar. Yang untuk diperiksa itu akan warna kuning, untuk selesai berwarna hijau ya seperti tadi, dan untuk revisi itu berwarna merah. Hmm. Kemudian di sini untuk perbedaan admin dan role yang lain, di sini ada manajemen user. Jadi admin itu bisa manage user yang ada, yang sudah register atau daftar di website ini, dan juga bisa menambahkan user di sini. Juga bisa mengedit di sini. Bisa juga dihapus. Nah, oke, kita logout ya. Kemudian nah, untuk logout ini juga ada modal konfirmasi untuk yakin atau tidak logout dari website ini. Sekarang kita akan login dengan role sebagai dosen. Nah, ini untuk role dosen, ada jadwal praktikum, monitoring, presensi, dan data laporan. Sini dosen seperti admin tadi bisa menambahkan jadwal, mengedit jadwal, dan juga jadwal. Kemudian untuk presensi juga sama, bisa ditambahkan, diedit, dan dihapus. Untuk monitoring laporan, biasanya bisa juga diperiksa dan dilihat. Bisa lihat dan periksa di sini. Hmm. Kita akan login sebagai role mahasiswa.
mahasiswa di sini hanya ada 3 tampilan ya. Ada jadwal praktikum, presensi, dan laporan. Untuk jadwal praktikum di sini mahasiswa hanya bisa melihat jadwal praktikum, yang kemudian ada presensi. Juga mahasiswanya bisa melihat presensi. Setelah itu ada laporan. Nah, untuk laporan ini mahasiswa itu bisa melihat juga upload laporan. Untuk upload laporan ini bisa dari kita bisa pilih dari file yang upload ini, file laporannya berupa PDF atau dokumen. Dan nantinya file laporan ini akan masuk ke file upload yang tadi sudah dijelaskan di dalam VS Code. Kemudian di sini bisa melihat, mahasiswa bisa melihat file laporannya. Hmm. Oke, setelah berjalan dengan lancar di localhost, maka kita akan hosting melalui Infinity Free. Di sini saya sudah membuat akun dan juga sudah membuat domain, dan ini domain yang saya dapatkan. Nah, untuk hosting itu kita tinggal upload file-file yang sudah kita coding di VS Code tadi. Kita upload sini melalui file manager. Kita upload di folder htdocs, ini mirip dengan VS Code tadi ya. Nah, file-file yang PHP tadi kita uploadkan semua ke sini. Kemudian untuk dapat website berjalan, di sini saya tambahkan indeks PHP. Indeks PHP ini isinya itu berupa tampilan seperti dashboard agar bisa mendeteksi websitenya. Nah, setelah kita upload file manager, sudah upload semua dari file manager, kita upload juga database yang sebelumnya di localhost, kita ekspor dengan format SQL, kemudian kita upload ke sini dengan tadi ya control panel. Kemudian di bagian database, di bagian MySQL database, kita bisa upload di sini create database, kemudian create. Karena saya sudah membuat, maka ini database saya sudah diupload karena saya sudah hosting. Setelah itu tadi di bagian koneksi itu kan masih localhost, root, dan lainnya. Nah, setelah untuk hosting itu kita edit di bagian koneksi itu diganti dengan apa yang ada di akun Infinity Free. Untuk tadi DB-nya itu DBF, sekarang diganti dengan yang ada di ini tadi, database ini. Jadi kita tinggal copy saja ke dalam file koneksi yang tadi. Setelah diedit, kemudian di save dan di close. Setelah itu, maka domain yang kita buat tadi ini bisa diakses langsung melalui Chrome, Mozilla, atau apapun secara online. Bisa diakses oleh semua orang atau siapapun yang mengetahui domain ini. Kita kita langsung saja buka. Nah, untuk indeks yang tadi itu saya buat seperti ini, bisa login atau register untuk yang belum punya akun. Nah, bisa register seperti tadi ya. Karena sudah punya akun, kita coba login aja. Nah, untuk tampilan itu sama seperti tadi di view localhost tadi ya. Hanya bedanya di sini sudah di hosting, Kak. Tampilan di sini ini bukan localhost lagi, melainkan sudah domain dan bisa diakses oleh teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari aplikasi CRUD sederhana yang telah saya buat dan saya hosting menggunakan Infinity Free App dengan gratis. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.